Halo semuanya, bagi lagi di Geekshy Channel. Oke, bagi di channel kita kali ini langsung aja biar nggak terlalu lama. Kita mau review sih, nggak first impression banget karena kebetulan pas abis nonton kita agak-agak kagok. Dan ini film Longlegs, judulnya Longlegs. Iya. Salah satu film rilisan apa gitu? Rilisan Neon. Nah, itu kita pernah bahas. Kita bahas yang terakhir Anatomy of a Fall sama Parasite yang paling terkenalnya dari Neon. Sejenis A24 ya. Nanti kalau teman-teman misalnya mau tahu film Neon yang lainnya mungkin kita lah bisa nanti, tapi di segmen yang terpisah. Nah, itu langsung aja backgroundnya apa sih film? Sebenarnya ini tuh sebenarnya karena pertamanya sih kenapa bikin tertarik pengen nonton film ini tuh marketing promotionnya tuh bagus sih. Oh gitu. Iya. Jadi dari awal itu ya sebenarnya kayak kita dikasih teaser tapi nggak menunjukkan judul filmnya gitu. Kayak suara-suara detak jantung gitu kan. Kayak ini suara detak jantung Anda kalau bertemu Longlegs. Terus tiba-tiba ada foto-foto keluarga, terus pakai ada voice over masalah bapaknya kayak kerasukan, tiba-tiba tega ngebunuh keluarga anak dan istrinya. Jadi kayak ini apa gitu kan, kita kan nggak dikasih clue-cluenya gitu. Nah, pintarnya si Neon untuk kali ini tuh dia ngasih teaser gitu. Jadi pas munculin si trailer utamanya, kalau nggak salah official trailernya itu lagi-lagi karakter utama si Longlegs juga nggak dimunculin, cuman kayak diliatin segimana ya, cuman segini doang gitu kan. Mulut terus secara grafisnya juga kayak siluet merah, ada siluet hitam gitu kan. Jadi kayak film ini tuh sebenarnya semini mungkin materinya, cuman karena kalau teman-teman udah pernah nonton, ini tuh sadarnya dari Osgood Perkins yang pernah bikin It Follows, tau nggak? Yang pokoknya ada horor lah itu. Jadi dari berdasarkan indie gitu kan, berdasarkan ini jadi orang tidak tertarik dan hype-nya lumayan karena ada ujaran di luar bahwa salah satu horor terngeri tahun 2024 lah gitu. Jadi ada marketing gitu. Jadi kayak pantas. Jadi gaungnya itu lumayan. Makanya akhirnya bisa tayang ke Indonesia, bahkan sampai di 2 studio besar gitu kan, di XX1 sama di CGV. Kita kebetulan nontonnya untuk kali ini karena kita pengen dapat suaranya bagus ya, nontonnya kita di XX1. Nah, ini sih mungkin dan latar belakang aja. Secara ininya keberhasilan di luarnya menurut lu? Sukses juga sih bisa dibilang, walaupun sebenarnya film independen ya, jadi mungkin pendapatan nggak akan miliaran dolar gimana gitu. Walaupun yang mainnya juga gede. Sebenarnya di sini tuh Osgood Perkins tuh dia bekerja sama dengan orang yang pernah kerja sama dia, khususnya tokoh utama kita ini si Maika Monroe yang meraninnya itu pernah main juga di It Follows. Jadi kayak udah bantulah. Cuman pinternya di sini tuh dia ngambil aktor kawakan kali ya. Itu dia si Nicolas Cage. Jadi si Longlegs-nya itu. Nah, di sini jadi ekspektasi orang teh, karena jujur nih beberapa tahun terakhir kan sebenarnya Nicolas Cage bisa dibilang renaissance gitu ya, lagi bangkit lagi kan. Dia film-filmnya tuh bisa dibilang muncul cuma sebentar tapi teh berkesan gitu. Jadi sekarang di sini dia mau jadi karakter antagonis, bisa jadi karakter protagonis, jadi antagonis. Jadi penasaran aja sih kalau dia jadi villainnya kayak gimana. Ternyata bagus resepsinya di luar, walaupun ada sih mungkin kalau nanti kita bahas lebih lanjut, sebenarnya tipe-tipe film kayak gitu sebenarnya bukan hal yang baru kali ya. Cuman di sini tuh pendekatan Osgood Perkins tuh pendekatan modern aja, jadinya main di situnya gitu. Dan jujur ini kalau di depan kita boleh ngomong, salah satu sinematografi terbaik tahun ini sih menurut jadi sih ya bisa lah. Kalau unggulannya film ini itu doang menurut kita dari awal, tapi nanti kita akan bahas lebih detail gimana gitu. Ya, dan memang secara plot utama tidak terlalu istimewa ya, secara formula ya. Sebenarnya kalau teman-teman pernah nonton kayak gini tuh kayak pernah nonton ini apa? Zodiac, terus Seven, ya terus yang paling ketara nih Silence of the Lambs, tentang cerita agen FBI perempuan si Jodie Foster menyelidiki si Hannibal itu kan, yang kriminal gitu kan. Nah, nih sama tokoh utama kita juga seorang agen muda FBI lagi menyelidiki kayak pembunuhan berantai, tapi lucunya ada clue-cluenya kayak gitu. Jadi di sini tuh jadi ada unsur detektifnya. Ada unsur detektifnya gitu di sini. Walaupun sebenarnya nanti revealing ke belakangnya juga ternyata ada yang lebih substansial lagi di balik itu semua gitu. Nggak cuman itu ngelakuin itu, ada maksud dan tujuannya gitu. Di sini sih jujur bagus sih si Maika Monroe sama Nicolas Cage. Apalagi kalau teman-teman ngelihat
pas mereka berdua akhirnya tatap muka itu benar-benar kita POV penontonnya itu juga dapat di situ kan gitu kan. Tapi untuk filmnya sih sebenarnya bukan hal yang baru ya. Mungkin ada tema-temanya yang agak di bahasanya di kita mungkin agak penghujatan kali ya. Cuman kalau di ya apa penistaan gitu ya. Kalau di Amerika mungkin biasa sih ya, gitu ya. Gak terlalu diangkat. Karena di sini mengambil backgroundnya dari religi Katolik ya. Katolik ya. Jadi kayak di sini tuh mungkin ya kayak kita juga pas nonton teh jaran-jaran kecil yang kayak apa, emang kamu masih sering berdoa gitu, emang berdoa ada gunanya, toh akhirnya tetap aja mau di sini tuh orang jahat tetap aja bisa ngelakuin dengan bebas kejahatannya gitu kan. Jadi kayak ngapain gitu, kayak nggak ya kayak gitu-gitu sih mungkin. Dan penggunaan simbol-simbol yang ya teman-teman mungkin udah sering lihat satanik gitu ya. Satanik atau ini mungkin kita akan sesedikit mungkin walaupun udah lama filmnya ya, cuman supaya teman-teman tetap dapat experience kalau nonton di platform nanti gitu. Karena revealing di belakangnya lumayan seru. Dan secara itu tadi Gigi udah sempat mention sinematografinya itu bagus, maksudnya ada permainan framing square-nya, terus ada permainan yang full frame-nya, terus dan vibes filmnya tuh agak mirip. Kalau aku sih ngeliatnya karena tadi Dega juga mention masalah frame, dia tuh mau menggambarkan setting tahun 70-an sama setting tahun 90-an. Ini tentara pisannya tahun 90-an karena dari detail kecil kayak presidennya masih Bill Clinton di situ ya. Jadi kayak di sini tuh ngambilnya 90-an di mana teknologi itu mungkin teknologi identifikasi orang, teknologi penyocokan wajah orang itu belum secanggih sekarang. Jadi bener kalau misalnya si tokoh utama kita tuh benar-benar harus ngeliatin clue dengan detail di mana orang kalau mentalnya nggak kuat mungkin ikutan goyah juga kan karena gimana sadisnya si korban-korbannya si Longlegs dan gitu. susah carinya gitu kan untuk zaman kita. Di sini tuh mainan warnanya juga bagus dan sedikit mungkin walaupun ada sih efek-efek suaranya bisa ngebangun atmosfernya itu juga cukup atmosferik ya. Nah, dan di sini tuh sebenarnya konon katanya sebenarnya si Osgood Perkins teh ngasih kayak remah-remah roti di beberapa scene teh, di scene sebelum revealing jadi kayak udah ada muncul, cuma mungkin kayak sekelibat gitu doang kita teh. Harus bener-bener detail, harus bener-bener dan detail. Catatannya agak slow burn nggak sih? Agak slow burn. Nah sini tuh sebenarnya di situ, jadi mungkin ada komen juga kita jadi catatan, mungkin kita jalan sepertiga film pertama juga orang udah ada yang keluar sih, mungkin karena dapet tegangnya kok belum dapat gitu kan, padahal sebenarnya dari adegan awal juga sih udah edan juga sih sebenarnya. Kalau menurut gue dari sampai setengah lah, gue masih sampai setengah tuh masih bisa nikmati gitu, walaupun memang yang di babak ketiganya itu seperti agak turun dan gue agak-agak lep-lepan dan Gigi banyak menangkap detail-detail yang gue kelewat gitu. Ini ada ini, jadi makanya teman-teman harus detail untuk ya betul gitu. Waktu itu kita ngambilnya juga lumayan malam juga sih, jadi ya mungkin satu sisi mungkin teman-teman harus cari jam yang prime time juga ya. Tapi jujur sih kalau saya bilang sih mungkin ekspektasinya karena overhype tadi yang pertama itu jadi agak tinggi ya. Jadi agak tinggi dan akhirnya pas udah nonton jadinya biasa aja sih kalau impresi kita ya. Mungkin kalau nanti ada kesempatan kita nonton lagi mungkin lebih di dalam lagi, wah dapat juga. Tapi highlightnya memang penampilan Nicolas Cage-nya sih. Itu aja sih kita bagus itu akhirnya dia muncul tuh berkarisma dan bener-bener beda banget lah sama tampilan dia yang kalau temen-temen tahu kayak misalnya nonton Ghost Rider gitu kan. Itu nggak bisa dilepaskan banget ya. Kayak gitu, jadi kayak aduh ini beda banget sih Nicolas Cage, keren lah di sini. Bahkan konon katanya si Osgood Perkins tuh pinter dia untuk adegan yang ketemu sama Longlegs yang dimana kalau di film ditaruh di akhir itu tuh sebenarnya malah syutingnya paling pertama malah. Tapi mereka berdua ini mah nonton interview gak pernah diketemuin gitu atau enggak. Jadi bener-bener si Maika Monroe ketemu Nicolas Cage pas adegan itu bener. Dan katanya gue baru ingat juga, katanya ada fakta di mana pemeran utama itu gemetar beneran. Iya, beneran. Dan itu jadi marketing promosional, jadi pas adegan itu teh ada mic-nya gitu, jadi mic-nya teh menangkap degup jantungnya si Maika Monroe, jadi kayak deg-degan beneran. Itu salah satu kenapa gue agak naik ekspektasinya. Seserem apa nih sih gitu kan. Walaupun dia bisa beralasan lah ya. Beralasan ya kan, karena ternyata si Osgood Perkins dia pinternya gak masalah nampilin make up atau apa, tapi dia mainin kayak psikologi gitu. Jadi
lu nggak boleh lu ketemu sama Nicolas Cage gitu. Pas ketemu Nicolas Cage ya gimana orang nggak kaget lah, anjay kan kayak gitu lah. Ada beberapa jump scare tapi gue masih bisa bilang jump scare-nya nggak murah sih sebenarnya. Kalau kita udah sering nonton horor Indonesia sebenarnya biasa aja sih, ya cuman ada formula-formula oke lah. Ya formula oke. Jadi kayak dia kayak ya claustrophobic dan sebagainya, itu juga dimainin juga di sini, kayak tidak nyaman lah, dibikin tidak nyaman itu. Tidak nyaman gitu aja sih sebenarnya. Tapi akhirnya eskalasi kalau puncaknya keren sih, dan revealing di terakhirnya sih kata orang sih worth it sih. Walaupun dengan kesabaran kita ngikutin slow burn-nya itu akhirnya revealing terakhirnya. Walaupun ada beberapa orang yang bisa dibilang kurang suka dengan endingnya yang mana kayak kok ternyata gini gitu. Gue dengar dari testimoni orang. Cuman itu teman-teman bisa buktikan sendiri lah. Suka dengan tipikal horor seperti itu apa enggak? Jadi kalau kita kategorinya sebenarnya psychological thriller sih. Walaupun sebenarnya ada unsur supernaturalnya juga, tapi tipis-tipis sebenarnya. Itu supernatural yang kadang-kadang semua orang nggak suka. Nah ya gitu sih. Paling kalau dari review kita sih, jadi catatannya itu sih acting sama sinematografi. Mungkin Dega mau nambahin apa lagi? Ada mungkin support yang kita kelewatan tapi misalnya Dega nangkep gitu. Sebenarnya gue juga di situ memang yang berkesan banget itu ya itu tadi sinematografi dan presence-nya si Nicolas Cage ini. Dan itu yang membuat film ini menurut gue bobotnya jadi naik ya. Di samping banyak formula-formula yang sebenarnya sudah tidak aneh, tidak baru lagi lah gitu. Kalau secara nilai, kalau saya sih 71 sih ini 77 ya cukup lah ya cukup lah. Dan cukup ya. Nanti mungkin teman-teman kita bisa bahas film neon yang lain atau gimana ya. Soalnya cukup berkarakter juga, kayak begitu gue nonton film tuh kayak ini kayak ada rasa yang pernah dirasain di film lain gitu. Iya gitu. Sebenarnya teman-teman neon tuh bisa dibilang ya kayak A24 bener, cuman dia genrenya nggak sevariatif A24 sih. Jadi sebenarnya kebetulan aja yang dari mereka udah ada yang menang Oscar 1 itu kan Parasite. Habis itu ya filmnya sebenarnya tipikal semua gitu, tidak sevariatif A24 gitu. Kalau A24 tuh udah ada 2 filmnya Best Picture, jadi mungkin itu sih variasi. Jadi akhirnya mungkin salah satu alasan syukurnya bisa masuk Indonesia aja juga syukur banget, karena jarang gitu kan film-film neon. Terakhir kita nonton film neon aja dia misuh-misuh ya, dan anatomy of fall gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi mungkin teman-teman brace yourself aja, memang ekspektasinya mungkin jangan setinggi kita, di middle aja, tapi it's experience sih nonton bioskop gitu. Jadi nggak rugi juga nonton di bioskop gitu. Itu sih paling catatannya dari Longlegs. Mungkin moga-moga kita nunggu aja karya Osgood Perkins ke depannya. Siapa tahu ini dari It Follows, Longlegs, siapa tahu nanti dia punya karya baru lagi gitu. Jadi paling itu aja. Teman-teman kalau misalkan punya pendapat lain atau mungkin mau nonton, nanti tungguin aja di OTT kali ya. Jadi langsung buktikan aja, atau mungkin teman-teman yang udah nonton punya pendapat lain atau punya yang nemu keluar yang lain, diskusi di kolom komentar aja. Thank you teman-teman udah nonton, jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.